Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Estomihi tanggal 14 Februari 2021. Terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan bacaan atau epistel dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Diikat oleh topik atau tema hamba Tuhan yang setia. Dalam bahasa Batak disebut naposoni debata nasatia. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Estomihi ini didasarkan pada 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nama Minggu 14 Februari 2021 adalah Estomihi, berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Jehovah do partano batu aku, didasarkan pada Mazmur pasal 31 ayat 3b. Ini sangat relevan karena mengena dengan pengalaman Rasul Paulus saat menghadapi jemaat di Korintus ini. Saudara, apa yang dialami oleh Paulus menghadapi jemaat di Korintus? Paulus menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan pahit, yakni pro kontra di tengah-tengah jemaat, dan terutama adanya penolakan sebagian jemaat terhadap kerasulan apostelon daripada Paulus. Demikian juga bahkan terhadap tudingan mereka yang sangat-sangat kotor, jelek, pahit, yang bagi sebagian mereka seolah-olah Paulus itu mau memberitakan Injil hanya ingin mendapatkan uang, gaji, keuntungan pribadi,
Tetapi Paulus ternyata tidak mau terpengaruh dengan keadaan jemaat Korintus yang seperti itu, yang pro kontra itu. Semangat Paulus memberitakan Injil tidak pernah surut, kendor, dan putus asa, madele. Enggak mau dia. Pemberitaan firman Tuhan itu berlangsung terus menerus dan jalan terus dan berkembang diberkati oleh Tuhan sendiri. Paulus tidak takut dan tidak merasa kecut, tidak ciut nyali rohaninya, Bapak Ibu. Meskipun situasi yang dihadapi oleh Paulus itu begitu sulit dan begitu riskan, Paulus tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak khawatir sama sekali akan kebenaran firman yang dia sampaikan itu, meskipun banyak orang yang meragukan kebenaran firman yang dia sampaikan itu. Dia tetap konsisten. Dia tetap memiliki pendirian iman yang kuat, yang kokoh, yang tegar, bahwa pemberitaan firman yang dia sampaikan itu berasal dari Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hasilnya apa? Bagaimana? Buahnya apa? Ternyata banyak orang Korintus yang mau percaya, banyak yang bertobat, banyak yang mau menerima Yesus Kristus itu sebagai juru selamatnya pribadi. Namun tidak disangkal, Bapak Ibu, bahwa banyak juga di antara masyarakat Korintus menolak, ngotot tidak mau percaya kepada firman yang disampaikan oleh Paulus. Mereka menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan mereka mengeraskan hatinya, disebut di sini, mengeraskan hatinya. Saudara, mereka yang menolak pemberitaan dan mengeraskan hatinya ini, pada ayat 3 dan 4 khotbah ini disebutkan oleh Paulus, jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Saudara, inilah realitas dan konsekuensi dari setiap pekerjaan pekabaran Injil. Ini realitas. Meskipun Paulus atau bahkan kita, para penginjil, para evangelis, para hamba-hamba Tuhan di saat ini sudah melakukan pesan penyuruhan Tuhan Yesus itu begitu serius, begitu sungguh-sungguh, dan bahkan kita secara fisik mengalami kecapean dalam pelayanan ketika kita marjamita ke sana kemari dan bahkan mengorbankan banyak hal. Di samping banyak juga yang mau menerima dengan senang hati dan bertobat, mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Namun ingat Bapak Ibu, ini realitas. Banyak yang mengeraskan hatinya, banyak yang tidak mau percaya, banyak yang ngotot bahkan melawan, menentang khotbah kita, menentang pelayanan kita, bahkan tidak ketinggalan juga banyak yang membenci diri kita, mencibiri diri kita, melecehkan si pemberita Injil itu. Saudara, realitas ini janganlah membuat kita terhentak, terkejut, ciut nyali rohani kita. Tiru Paulus. Justru penentangan jemaat yang seperti itu membuat semangat Paulus itu semakin berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Paulus tahu bahwa orang-orang seperti itu akhirnya akan binasa kalau dia ngotot dan pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mari kita belajar dari cara Paulus menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Saudara, apa kunci keberhasilan Paulus menghadapi berbagai hadangan, tantangan, dan pergumulan pelayanan di Korintus itu? Apa kuncinya? Setidak-tidaknya kita temukan dua hal yang sangat prinsipil sekali. Dan ini perlu kita terapkan. Baik kita sebagai hamba Tuhan, pelayan, pemimpin di jemaat, pemangku jabatan gerejawi, maupun sebagai anggota jemaat, ruas nihuria nasomal na biasa. Kita perlu menerapkan apa yang dialami oleh Paulus ini, Bapak Ibu. Pertama, pada ayat 1a dituliskan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Saudara, kata oleh kemurahan Allah di sini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani eleo, dari kata eleos, artinya
pengasihan, kasihan dari Tuhan. Arti secara hurufiahnya adalah orang yang hutangnya dibebaskan. Jadi pelayanan Bapak Ibu atau jabatan gerejawi itu kita terima karena Tuhan memberikannya dengan murah hati. Tuhan hendak memakai kita untuk menjadi alatnya dalam berbagai-bagai hal. Tuhan memberinya lewat lembaga gereja di mana kita berada. Jadi bukan karena kita itu hebat Bapak Ibu. Karena kita ada titel, mungkin tinggi ilmu pengetahuan. Kita bukan. Meskipun itu ada dan itu sangat-sangat berguna kita manfaatkan dalam pelayanan. Jadi pelayanan itu jangan disombongkan, jangan kita merasa diri hebat. Karena apa? Karena itu adalah berasal dari kemurahan Allah sendiri. Oleh karena itu haruslah kita serep-sesep rendah hati. Saudara, inilah kunci utama keberhasilan Paulus. Sebagai seorang pelayan, Paulus tidak sombong, tidak merasa diri hebat, tidak ada keangkuhan dalam pikirannya, tidak ada tinggi hati Bapak Ibu. Ini nggak ada dalam diri Paulus sama sekali. Saudara, apa yang diterapkan oleh Paulus sehingga dia berhasil dalam pelayanan di Korintus? Yang kedua, pada ayat 1b dan ayat 2, Paulus mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan 4 hal. Atau lebih pas kalau saya katakan, Paulus menghindarkan dirinya dari 4 tidak. Yakni apa? Tidak yang pertama, kami tidak tawar hati. Saudara, Paulus menghadapi berbagai tantangan tadi dalam pelayanan pekabaran Injilnya di Korintus. Tetapi sedikit pun itu semuanya tidak berpengaruh sama sekali membuat dia tawar hati. Kata tawar hati ini dalam bahasa Yunani dipakai enkakeo. Dari 2 kata en atau in, yakni di dalam. Dan kakos. Kakos itu bad, busuk, bau. Defeated in spirit dalam bahasa Inggris. Kotor, busuk di dalam hal kerohanian. Saudara, Paulus bisa menjaga dirinya, menjaga pelayanannya. Tidak busuk sama sekali, tidak bau, tidak kotor, tidak tawar hati. Inilah kunci keberhasilan Paulus. Tidak yang kedua, tidak melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan. Saudara, Paulus bisa menjaga dirinya lagi, tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Kata Yunani yang dipakai di sini, aisine atau aisos, artinya aib, noda, cemar, tercemar, nama buruk. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena Paulus itu bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang mencemarkan nama baiknya, tidak ada yang terkesan salah langkah Paulus. Maka tidak ada jalan yang bisa dipakai dimanfaatkan oleh orang-orang yang membencinya untuk merusak pelayanan atau nama daripada Paulus sendiri. Gak bisa Bapak Ibu. Tidak ada celah-celah yang bisa merusak pelayanan Paulus. Dia bisa jaga dirinya. Tidak yang ketiga, kami tidak berlaku licik, kata Paulus. Kata licik dalam bahasa Yunani dipakai panorgia, artinya curang. Pintar, terampil, cekatan, cerdik melakukan hal-hal yang buruk, yang negatif. Ini dijaga oleh Paulus. Ketat sekali Bapak Ibu. Kelicikan itu segala perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan, yang mengandung unsur tipu muslihat, yang merugikan orang. Paulus menghindarkan semuanya perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Tidak yang keempat, tidak memalsukan firman disebut di sini. Kata memalsukan dalam bahasa Yunani dipakai doloo atau dari kata dolos, artinya menipu, berbohong, tidak jujur. Saudara, terutama tentang firman Tuhan yang dia sampaikan, yang Paulus sampaikan. Tidak ada pembohongan masa, tidak ada tipuan di sana. Dia menyampaikan firman itu apa adanya yang dia terima dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dia menyampaikan kebenaran Tuhan sesuai dengan pesan Tuhan kepadanya secara pribadi. Dan semua orang bebas mempertimbangkan dan menerima atau menolaknya. Makanya pada akhir daripada ayat 2 itu disebutkan di sini,
Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi dia berani mengatakan, silakan pertimbangkan kami, adili kami, hakimi apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Ya, dia berani. Tuhan menantang masyarakat Korintus supaya masyarakat Korintus mau kalau perlu agar dia dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, itulah yang mewarnai kepribadian Paulus dalam menjalankan semua misi pengabaran Injilnya, yakni sadar bahwa semua itu adalah kemurahan Allah dan senantiasa komit menjaga dirinya tidak melakukan tidak melakukan 4T. Jika nama minggu ini adalah Estomihi, yakni Tuhan adalah tempat perlindunganku, didasarkan pada Mazmur 31 ayat 3b. Saudara, inilah juga yang mendasari pelayanan Paulus. Dia sungguh-sungguh mempercayai bahwa dalam segala pelayanan yang penuh tantangan, rintangan, dan risiko itu, maka dia percaya Tuhanlah tempat perlindungannya, batu mamaknya, partanobatoan bagi Paulus, Tuhan dalam semua pelayanannya. Amin, Bapak Ibu. Dan jika topik minggu kita di minggu Estomihi ini menyuarakan hamba Tuhan yang setia, naposoni debatana setia, maka topik ini juga lah yang mewarnai, memenuhi kehidupan daripada Paulus, yakni bahwa dia komit untuk mempertahankan posisi dan keberadaannya sebagai hamba Tuhan yang setia, yang tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal apapun, yang membuat kekudusan hidup dan pelayanannya menjadi kotor, menjadi rusak, menjadi kakos busuk. Enggak. Itulah Bapak Ibu Paulus, seorang yang senantiasa bersyukur atas kemurahan Allah, setia dan bersandar kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan Paulus selamanya. Saudara, apa yang dapat kita tarik sebagai pembelajaran iman bagi kita, baik sebagai pertohonan pemangku jabatan di gereja, atau pendeta sintua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan lain-lain, maupun sebagai jemaat biasa Ruas Nihuria, di saat kita mendengar pengajaran Paulus ini didasarkan kepada minggu Estomihi tadi, Tuhan adalah perlindunganku, Jehovah do partanobatu aku, dan dihubungkan dengan topik minggu hamba Tuhan yang setia. Nah, posoni debatana setia itu ada beberapa, Bapak Ibu. Pertama, sebagai hamba Tuhan, pemangku jabatan gerejawi, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita dengan setia, mengandalkan perlindungan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi ditujukan dulu untuk semua hamba Tuhan atau pemangku jabatan. Saudara, bagi kita yang sudah menjalankan misi pekabaran Injil dan atau melayani, memangku berbagai-bagai jabatan gerejawi di tengah-tengah kehidupan berjemaat, apa yang dialami oleh Paulus ini sangat mudah kita mengerti, kita pahami. Karena berbagai-bagai tantangan dan pergumulan juga kita hadapi di tengah-tengah jemaat. Kita sering sekali tidak mendapatkan sukacita di tengah-tengah pelayanan kita. Damai sejahtera kita sering hilang begitu saja, Bapak Ibu. Maka banyak hal yang membuat hati kita menjadi tawar hati sebenarnya di dalam jemaat, di dalam pelayanan kita. Ada banyak faktor-faktor yang mendatangkan keadaan tawar hati itu bisa datang. Meskipun sama sekali hal-hal seperti itu kita tidak inginkan, ya Bapak Ibu, tidak kita inginkan. Bisa saja karena adanya faktor eksternal dari luar kita sendiri. Ya, misalnya sikap jemaat yang kita layani itu tidak menyambut keberadaan kita dengan sukacita. Rekan-rekan sesama pelayan di tempat itu juga tidak mendukung, bahkan berselisih paham atau cenderung bertolak belakang dengan cara kerja kita. Termasuk juga atasan kita secara hierarki lembaga kegerejaan juga tidak mendukung kita melakukan kebijakan khusus misalnya. Saudara, kemudian ada faktor-faktor dari dalam diri kita. Ini faktor internal. Misal saja kelemahan ada dalam diri kita. Keterbatasan kita secara pribadi, kurang pengalaman, kurang ilmu yang bisa kita terapkan mendukung pelayanan kita. Pengetahuan kita terbatas, tidak menunjang pelayanan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi kita singgung dengan faktor-faktor keluarga kita yang mungkin tidak mendukung, atau masalah
pribadi kita sakit penyakit yang sering melemahkan bukan saja fisik kita, tetapi juga melemahkan psikologis kita. Semua faktor-faktor ini sangat mudah sebenarnya menjadikan kita tawar hati ya. Saudara, mari kita belajar dari Paulus ini. Kita harus menjadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan kita di saat menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai pergumulan, baik itu pergumulan eksternal, internal tadi, sebagaimana nama minggu kita ini estomihi Jehovah do pertanobatuan. Allah itulah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita andalkan menghadapi semua pergumulan, tantangan itu. Kalaupun kita merasa pintar, pandai, punya ilmu, dan punya gelar yang banyak, orang lain jauh memiliki lebih banyak lagi daripada kita. Dan mereka pun punya berbagai-bagai kemampuan, keahlian melebihi kita. Oleh karena itu, kemampuan pribadi nggak bisa kita andalkan. Khotbah ini mendorong kita semangat terus, Bapak Ibu, saudara-saudara, semangat terus. Ingat, jabatan gereja tohonan yang kita sandang itu adalah pemberian kemurahan daripada Tuhan sendiri. Tuhan itu tidak akan menghendaki kita tawar hati, tidak menghendaki kita tawar hati. Kita tunjukkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang setia. Naposoni debatana satia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kita sebagai jemaat biasa, diingatkan agar jangan kita menutup pintu hati kita terhadap firman Tuhan, karena akibatnya kebinasaan, hamagoan, Bapak Ibu. Saudara, sebagian anggota jemaat di Korintus tidak menerima firman yang dibawakan oleh Paulus. Dan hati mereka tertutup terhadap pelayanan firman. Paulus sudah melayani dengan kesungguhan hati sebenarnya. Dia sudah pakai semua kemampuan yang ada padanya untuk menyampaikan firman, melayani jemaat, mengajar jemaat. Namun ada-ada saja yang tidak menyambutnya. Ada-ada saja banyak yang menolaknya. Siapa yang salah? Kita salahkankah Paulus sepertinya kurang melayani? Tidak. Inilah pelajaran bagi jemaat kita di masa sekarang. Pelajaran bagi kita yang mendengar khotbah di saat ini, Bapak Ibu. Semoga di antara kita kiranya jangan ada yang menolak, yang menutup hatinya melawan firman Tuhan yang didengarnya. Paulus mengatakan bahwa mereka yang menutup hatinya terhadap firman Tuhan itu akan mengalami kebinasaan. Dan zaman inilah yang menguasai hati dan pikiran mereka, kata Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi renungan yang dalam bagi kita di saat ini. Kalau kita mendapat atau mendengar firman Tuhan, apakah ada manfaat firman yang kita dengar itu di dalam hati kita? Adakah sentuhan rohaninya untuk diri saya, diri kita, diri si pendengar itu? Apakah kita melakukannya dalam praktek hidup kita sehari-hari? Lebur judo hita marnatoras, Mariana kon marhuria, mengula dia kaulau tasiganupari. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Atau firman itu hanya berlalu begitu saja di dalam diri kita, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Banyak yang membuat pintu hati kita tertutup untuk firman Tuhan itu banyak. Ya, bisa saja itu karena hanya melihat pribadi si pengkhotbah itu, seperti dalam khotbah ini, melihat latar belakang diri Paulus sendiri. Belum apa-apa, sebagian daripada orang Korintus itu langsung melihat diri Paulus itu dengan negatif thinking. Langsung. Si Paulus, dia bukan rasul, kata mereka. Orang di zaman sekarang juga banyak yang seperti orang Korintus ini, Bapak Ibu. Langsung melihat diri si pengkhotbah, si pendeta yang berkhotbah. Jika dia mengenal si pengkhotbah, dia langsung bilang, ngamaus binege jamitanium. Iduan nobegyo museum ulak-ulak. Ya, yang seperti itu. Yang lain juga akan berkata, dia ini kan masih sarjana teologi, belum S2, belum doktor. Saudara, ada juga yang mengatakan, baganya gajah kudu jamitani di tahun, perjami tahun, situaon, katanya. Yang merjamita kok sintua? Ngabi no toi, anang jami tohonom nih. Akhirnya, di saat mendengar firman yang dibawa oleh si pendeta, dia langsung ngantuk-ngantuk, Bapak Ibu, dan tidur pulas dalam gereja.
Atau kalau dia laki-laki keluar untuk merokok sampai selesai khotbah, baru selesai khotbah masuk lagi. Orang seperti ini menurut Paulus ikomago, binasa secara rohani. Yang paling tragis, Paulus mengatakan di sini, pintu hati orang banyak tertutup karena di dalam dirinya ada iblis, roh ilah, zaman roh jahat, kata Paulus. Dialah yang menutup hati orang ini untuk tidak mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati kita. Iblis datang menghampiri kita di saat malam minggu. Di saat kita sedang mendengar firman, dia datang ke gereja, ke tempat duduk kita. Dia akan membuat pikiran kita antipati langsung terhadap firman. Dia akan mencoba memutarbalikkan pikiran kita untuk tidak memahami firman Tuhan itu sehingga kita salah mengertinya. Dia atau iblis itu mampu membuat kita ngantuk-ngantuk dan tidur pulas di gereja. Hati-hati Bapak Ibu. Semoga kita pendengar khotbah ini, Tuhan jauhkan kiranya dari keadaan-keadaan seperti itu. Semoga Tuhan memberi kita terfokus pikiran kita untuk mendengar firman yang disampaikan. Semoga Roh Kudus itu memberi kita kemampuan, kekuatan untuk melawan suara-suara yang mengajak kita menutup pintu hati kita kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, apa pelajaran dari khotbah ini? Bagi kita semua, mari kita terapkan 4 tidak dalam praktek hidup kita sehari-hari. Saudara, inilah juga yang sangat penting yang harus kita praktekkan dalam hidup sehari-hari, yakni tidak tawar hati, tidak melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. 4. Saudara, kenapa kita harus menjaga diri dari 4 tidak ini, 4 T ini? Karena inilah sumber dan awal mula kehancuran kita Bapak Ibu. Baik kita sebagai ruas biasa, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, pemangku jabatan gerejawi. Jika kita kedapatan melakukannya, orang tidak akan mempercayai kebenaran firman yang kita sampaikan. Orang tidak akan percaya lagi kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan-pekerjaan kita, dan orang akan selalu melihat kita negatif saja. Oleh karena itu, hindarkanlah 4 perbuatan yang diajarkan oleh Paulus ini. Tidak tawar hati, tidak melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara, mari kita menjaga diri kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun itu, agar tetap kita kudus, tidak ternoda oleh apapun, dengan berpedoman kepada nama minggu kita tanggal 14 Februari 2021. Estomihi, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Siapapun kita, jadilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, sebagaimana topik minggu ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah Minggu Estomihi 14 Februari 2021 dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Agar semakin banyak orang yang menjadi hamba Tuhan yang setia. Na poso ni debata, na setia termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya dengar. Terpujilah nama Bapa. Berkati setiap pendengar khotbah ini, supaya mereka dapat memanfaatkan khotbah ini untuk berkembang hidup kerohaniannya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Terpujilah nama Bapa hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.